Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamillah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wasallam, man yusalli 'alayya falam yusalli 'alaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan, saya punya guru, saya punya kakak Al-Habib Ali bin Abidin Al-Haddad. Wa nafa'anallahu wa bihi wa bi ulumi bid-darain amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepadanya, memberikan kemuliaan kepadanya, memberikan keluarga yang sakinah mawaddah kepadanya, memberikan barokah anak cucu keturunannya insyaallah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini, di majlis yang penuh berkah ini, di majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala meridai kita, Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalankan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-habib sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah fa sallallahu alaiha asra salawat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu salawat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 10 kebaikan. Faman shalla alayya asra salawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 salawat, fa sallallahu alaiha mi'ah salawat, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membalas kepadanya 100 salawat, 100 kebaikan. Faman shalla alayya mi'ah salawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan 100 salawat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa sallallahu alaiha alaf salawat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bakal ngasih kepada orang itu 1000 kebaikan. Faman shalla alayya alaf salawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1000 salawat, aitakum minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ini fadilahnya, ini keutamanya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, sebagai umat yang dicintainya, sebagai umat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu afdalul ummah, sebaik-baiknya umat, umatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari laki-lakinya ataupun dari perempuannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan keutamaannya umat Nabi Muhammad sampai di Lauhil Mahfuz. Ada di Lauhil Mahfuz, itu namanya umat Muhammadiyah. Sampai Nabi Musa bertanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ma huwa umatul Muhammadiyah ya Rabb. Siapa itu umat Muhammadiyah ya Rabb? Hum umat Ahmad, mereka itu umatnya Ahmad. Mereka min katsir minal amal wa min katsir minal umur wa yadkhulul jannah bi syahadati an la ilaha illallah. Mereka umatnya Nabi Muhammad sudah dikasih amal yang sedikit, sudah dikasih umur yang sedikit, juga diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, begitu nikmatnya, begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang permasalahannya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menentang tentang sama ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar wa rahama'u bainahum. Orang yang ikut dengan ajaran-ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyiddau 'alal kuffar,
keras atas ajaran orang-orang kafir, keras atas ajaran orang-orang kafir. Tapi sekarang kebanyakan umat Muhammadiyah, kebanyakan umat Nabi Muhammad mengikuti ajaran orang-orang kafir. Seperti contoh orang-orang kafir, beberapa cara orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam. Contohnya seperti kita umat Islam ini, ya, kita selalu meniru orang gaya-gaya fashionnya orang-orang kafir. Dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube, iya, benar nggak? Seperti perempuan-perempuan, iya kalau orang Regina, Madura apa Indonesia? Madura. Hah? Jawa, Madura, Indonesia campur lah ya. Ya, enggak orang Madura. Seperti orang-orang muslimat, orang-orang Islam perempuan. Mereka kebanyakan melihat fashionnya orang artis-artis Indonesia. Ya enggak? Bener lah bener. Kayak orang laki artis-artis Indonesia ngaku selebar saya nggak nikah. Ya, bener nggak? Buktinya orang-orang Islam, muslimat Islam pakai itu apa enggak? Kalau nggak pakai seperti itu ya banyak tak gaul, ya enggak? Kalau orang Kristen, orang kafir, orang kufar, orang Cina, mereka ngaku itu selebar panda itu ya, selebar panda itu rengek, kepleset, bener nggak bener? Kenapa? Karena mulus. Coba orang-orang Islam ngaku seperti itu, hah? Sebulin bener lampat dengan pot segala macam, bener banu segala macam. Karena bukan fashionnya, ya dah. Keluar rahmatullah, ingat artis-artis, ya dah. Padahal tak pantas sama sekali. Ingat binin siapa? Binin Raffi Ahmad siapa yang mana? Binin Nabi SAW nomor telok siapa yang mana? Saya nomor telok. Siapa? Mak bingung. Kenapa kau bingung? Istri Raffi Ahmad siapa namanya? Siapa? Istri Nabi SAW yang nomor 3 siapa namanya? Loh, akhirnya subhanallah. Hah? Coba. Ya dah. Masa enggak ini umat Islam? Rajinlah Rasul SAW, istrinya Nabi kita tidak tahu, istrinya artis kita tahu, benar nggak? Kenapa? Karena setiap pagi, siang, malam, sore itu semuanya dilakukan sama gosip. Sama kayak perempuan-perempuan sekarang mau ngegosip pada part 1, part 2, part 3, part 4, part 4, 5, 6 terus seterusnya. Asal melolong. Ya dah. Aku yang ngocak iya orang tua. Nggak ngocak iya. Malah kesalahan melolong. Coba kita bayangkan kalau kita ini menjadi umat Nabi SAW, kita harus mengetahui siapa istri Nabi, ada berapa istri Nabi, seperti apa kehidupan Nabi SAW. Harus seperti itu seperti umat muslimin. Bukan ngaku cara TV, bukan pakai yang semua otaknya kita. Poligami tak boleh, sama siapa tak boleh, boleh poligami. Cuma orang gini, padahal orang gini ini, orang perempuan ini paling mudah masuk surga, paling gampang masuk surga orang gini. Korang embian ngoleh lagi, ngizin lagi, lain abili boleh. Loh, dalam ah. Padahal biar ngoleh abili boleh, jangan ngizin lagi. Mereka ben bajuin emas boleh surga. Di Nabi masih bajuin emas, masih tak bajuin emas apa? Ya dah. Kenapa coba seperti itu? Karena laki-laki juga susah untuk adil sama istri-istrinya. Semangat. Ya, benar maju aci melolong. Benar. Tapi semua alhamdulillah sudah diberikan oleh kantor. Gula sarang panjenengan saya sama sampai ini ada di sini. Ini karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kumpul di majelis ini semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala menggetarkan hati kita sehingga kita bisa ada di majelis ini. Tanpa memikirkan halangan, rintangan, badai, hujan segala macam tak efek lagi. Untuk hadir di
majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih rahmat dan hidayah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih keikhlasan untuk menjunjung tinggi Al Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ini sebagai umat muslimin, muslimat ya, khususnya muslimat, kita harus bisa melapangkan diri kita, melampahkan hati kita untuk menerima konsekuensinya yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya apa wajib mereka bisa ridho, mon orang laki mereka abdi boleh, sedangkan wajib mereka boleh apa orang bini semakin mereka boleh orang bini enggak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya Nabi betul itu ada satu kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu dikasih emas, beri emas Nabi dua sak, apa dua karung, rong karung, loro karung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih dua emas, dua sak emas nih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu gemeter dirinya, ngetek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sarang Nabi SAW ini langsung dibawa ke satu pasar sama Nabi, dikasihkan ke fukara wal masakin itu semua emasnya, kecuali esaknya yang dua itu, karena esak yang dua itu punyanya Nabi SAW. Tak bagi Nabi, emas tak bagi Nabi. Begitu pulang Nabi SAW dihadang sama Sayyidina Aisyah radhiyallahu sama Ummu Salamah juga dihadang, sama Sayyidina Hafsah juga dihadang Nabi SAW. Minta bagian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tak enak mau dibini. Dari saking takutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi emas ini dikasihkan orang sampai habis. Nabi lupa kalau dia punya istri. Begitu ditanya sama Sayyidina Aisyah, ya Rasulullah, mana punyaku, mana bagianku? Tanya sama Sayyidina Hafsah, mana bagianku ya Rasulullah? Wallah kata Rasulullah SAW, aku lupa kalau aku punya istri. Hah? Tapi jawabannya istri-istri Rasul apa jawabannya? Ini berkatnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikanmu Nabi yang paling agung. Karena punya istri yang ikhlas. Coba bini semakin, mana? Coba bini semakin, jarang nganyar. Lagian di emas bagi goreng. Lepas ke bini nah, ayo. Apa tak ramai seumur hidup ini? Ramai apa tak ramai seumur hidup? Apuh bisa tak ada sekarang? Ngakan apa? Ya tak? Ayo tak dedung luar, senyar nanyar. Ya tak? Ini harus semakin. Tapi istri Nabi dengan keikhlasan yang nyata istri Nabi. Begitu emas-emas yang Nabi kasih sama orang, mereka mengatakan, wallah ardona ya Rasulullah, wallahi aku ridho samamu ya Rasulullah untuk membagi-bagikan itu. Coba semakin beneran laki, tak usah nyawinnya andi kasih satu sebu aja, 1.000, bagi goreng. Coba bini lah kalau kan di peste, di jarang lanyar, ya, ayo, 1.000, apa boleh emas? Hah? 1.000 orang semakin bisa hidup seumur hidup. Saya tahu kakek tak di apa, nganyar sedekah segala macam kakek. Padahal mereka biar punya ikhlas sakit ya Allah. Barang siapa yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 1, dibalas sama Allah 10. Bisa dibalas dengan 100, bisa dibalas dengan 1000. Biar nggak beri 1.000. Seandainya biar ikhlas, mereka biar Allah ganti dengan 1 juta. Kama beb 5 bode. Hah? 5 bode beb nyarang biar kan. Karena baca minta ikhlas. Coba ikhlas. Padahal Nabi SAW ya kocak dulu maulid biasa. Nabi kehidupannya sederhana, miskin, ya kocak miskin lah Nabi SAW. Bisa dikatakan seperti itu. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mereka nangis melihat keadaan Rasul SAW sebutkan sarah gitu. Sarah diakui pelepah kurma. Di atas pelepah kurma Nabi SAW. Tidur di atas pelepah kurma Nabi SAW. Itu dari kesederhanaannya Nabi SAW. Sampai istri Rasul mengatakan, ya Rasulullah, annaka malikus minas sama wal ard ya Rasulullah. Engkau ini ya Rasulullah, kamu ini malik apa? Kamu ini raja di langit ataupun raja di bumi ya Rasulullah. Tapi keadaanmu seperti ini.
Tidak menunjukkan kalau kamu ini seorang presiden, tidak menunjukkan kalau kamu ini seorang pemimpin, tidak menunjukkan kalau kamu ini seorang malik, seorang raja. Tapi dari kesederhanaannya Rasul SAW mengatakan apa? Ya ummul mukminin, wahai istri-istriku, beginilah Allah menciptakanku dan Allah bakal membalikanku. Makanya Nabi mengatakan, Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wa wadzurni minal miskin. Nabi SAW mengatakan berdoa, ya Allah, jadikan aku ini orang-orang miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin, dan bangunkan aku bersama orang-orang miskin nanti ya Allah. Coba semakin betul apa betul dari saya itu. Masih Habib, masih Kiai, masih Ustaz, saya pun saya minta doa seperti itu. Ya Allah, engkau minta jadi orang miskin ya Allah. Betul. Ambiyan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya Allah, punya rezeki ya Allah. Punya ukur ya, tak bisa kalau dia kaya. Punya ya Allah, punya utang, segala macam sudah. Ya dah. Padahal doa Nabi yang diajarkan sama Nabi, Allahumma ja'alni miskinan ya Allah. Kedeti gula mereka orang-orang miskin. Pematai gula dalam keadaan miskin. Pengkumpul lagi gula sama orang-orang miskin. Ada orang semakin saya dua seperti itu. Pertama saya minta seorang kalau sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan yang diminta, yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hamba. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, guru-guru hamba. Belinya ini semakin. Saya pertama saya kan ceker. Ya dah. Mon ampiak pas tak ebin ceker ya Allah kan belum mengampun ya Allah. Hah? Bubit, guna kampung 3 tahun saya minta ya Allah, Pak. Guna beri melas ya Allah. Mon ampian mereka miskin dia. Tak kira oding dan sampai semakin. Impian semakin berkira. Berapa miliar impian saya kebedaan sampai impian oding sampai semakin mereka. Berapa banyak? Bisa dihitung dia? Hah? Bisa bangga? Terus sampai bocah miskin. Miskin dari mana? Miskin dari mana dia? Impian bisa sampai besar, bisa sampai tua seperti ini. Karena apa? Karena rezeki dari Allah. Kenapa kita merasa kurang terus? Karena kita selalu melihat tetangga. Ya dah. Tetangga menemotor. Tak bisa ya. Tak bisa kau mendejar ya. Celaka baca. Kak melaki motor. Hah? Celaka tukang ojek. Tak bisa baca. Engkau butuh menemotor. Monjo pesa. Tegas. Ya dah. Pada celaka juga seperti itu. Mulai kocak rindu ke Allah, rindu ke Rasulullah, rindu ke Nabi SAW, carpak. Lebih cinta mana? Biar bi Allah, bi Rasulullah, apa bi bilina? Bi Allah, bi Allah dari mana? Dari mana? Jadi Allah nekamkan esrof jeneng apa ke benerang orang kan? Kadang telo, kadang pak, kadang dua, kadang ketong, kadang nggak sekali. Ya, tapi mau saya biling saya minta, dak, untuk minta motor ya. Engkau minta sepeda dulian, manjak pesa. Hah? Kan merekang selaki dengan sepeda pesa. Benar lah? Kenapa coba? Masa kocak, masa orang kau super saja, walau dia dekat cinta Allah. Pada saya bilang juga seperti itu. Orang-orang bilang semakin seperti apa ya? Selalu melihat keadaan orang lain daripada keadaannya diri sendiri. Merpon biar kata andi, ya, jadi mandi. Mon biar kata aradin, jadi merdin, ya. Mon biar kata pote, jadi mau pote. Mon semakin betul memponcel, ya. Ngakui apa? Apanya apa? Bukan. Skincare. Ngakui? Skincare. Emu mana melolong? Hah? Mu mana siang? Leer malam. Benar lah benar yang pilih semangka. Maksud ada lah itu. Ngakak. Karena benar malam itu. Yang aku pikir, orang biar mereka pencelan, menerima sokoran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu saya dari model pun.
Saya kata kok pas betul nak mereka sombong sekin cerah. Hah? Pas sombong sekin cerah tak gelongin kolem dia. Dia mau pas tasbih sudah kantong lawi, kantong hutan. Aku akan seneng ibu, masya Allah. Mansur moga boleh sarang panjenengan saya berdaya kantor rahmatan ya Allah. Mansur moga boleh sarang panjenengan saya berdaya kantor berkah hati boleh sarang panjenengan dalam keadaan iman dan Islam. Mansur moga boleh sarang panjenengan ya Allah. Beri kenikmatan sampai boleh sarang panjenengan bisa mensyukuri apa yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan gula sarang panjenengan kantor, beri rahmat, beri taufik, beri hidayah, beri keluarga, saya manfaat, saya bisa ibadah di sarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum Muhammadin wa na'fu minkum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, terima kasih Habib Muhammad bin Muhammad bin Muhsin bin Abu Bakar Al-Hamid dari Tanggul. Beliau adalah cucu Al-Habib Soleh Maula Tanggul. Padahal kita mengharap beliau melanjutkan ceramahnya karena pas ceramahnya siang dan malam. Kita mudah-mudahan barokah majelis maulid Dur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan di tanggal 12 bertepatan dengan sesuai dengan kalimat Allah la ilaha illallah, ada 12 huruf Muhammadur Rasulullah, ada 12 huruf Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tulisannya kalau dihitung ada 12 huruf. Sayyidina Uthman Ibnu Affan 12, Sayyidina Umar Ibnu Khattab 12, Ali bin Abi Thalib kalau dihitung ada 12 juga. Jadi ada apa di 12 ini? Ternyata Allah bukan sia-sia melahirkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti dari yang disampaikan oleh Habib Muhammad 3M Maibuh Maratos Mapolo. 3M, Nabi mencintai kita, Nabi merindui umatnya, Nabi menyayangi umatnya. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dirindui oleh Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita disayangi oleh Nabi Muhammad. Berkatnya kita mengadakan maulidnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran tayyiban barakan fi ala kulli hal hamdan wa fi ni'ama wa yukam mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد وترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد وترضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد من النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبي محمد سر الوجود من مولد حي المقصود في يوم المعنى وعلى آله وصحبه. اللهم يا فرد يا صمد يا قادر يا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك يا جواد بسر سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وفي بكرة الحبيب عبد الله الحداد أن تقضي حاجاتنا كل مقصود في هذه الدنيا وفي يوم الوعد. اللهم يا رب أنت الذي خلقت سيدنا محمدا من نورك، وأنت الذي أحببت سيدنا محمدا بحبك، وأنت الذي أكرمت سيدنا محمدا بصلواتك. اللهم يا رب سامحنا نحبه يحبنا سيدنا محمد ونستغفر يستغفر إلينا سيدنا محمد. اللهم يا رب سامحنا نكرمه يكرمنا سيدنا محمد ونلتقي يلتقي منا سيدنا محمد يكتة ومناما سر وجهرا قبل موتنا وبعده. اللهم اجمع بيننا وبين روح سيدنا محمد في الكون بجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين
ويا ذا القوة المتين. اللهم إنا نسألك ونرجوك رضاك والرحمة والعفو والعافية والسلامة والبركة لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمريدنا وتلاميذنا ومحبنا ولمن حاضرين لمجلسنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا مجيب السائلين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه حبيبك الرحيم في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه حبيبك الرحيم في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم والنظر إلى وجه حبيبك الرحيم في جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وادخلنا الجنة الوسيلة مع النبي خير البرية. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة برؤية النبي وفي الآخرة حسنة بشفاعة النبي وقنا عذاب النار بجاه نبينا محمد صلى الله على نور محمد ذي الوجود تمام المولود حبيب المقصود بيوم الموعود وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم والتحية بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحق نبينا بأسرار الفاتحة. تقبل الله منكم.